Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizunisa Hidayati Wahyuna. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai manajemen pemasaran pendidikan anak usia dini. Materinya adalah strategi tentang branding pada institusi atau sekolah di pendidikan anak usia dini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki materi dari materi tentang branding ini, maka perlu kita ketahui dulu apa sih itu pengertian dari branding, kemudian manfaatnya apa, dan strategi apa saja sih atau tipe-tipe strategi yang bagaimana yang digunakan dalam pemasaran atau teknik branding itu sendiri. Baik, yang pertama kita mengenal tentang pengertian branding atau brand. Brand apa sih itu brand? Brand adalah merupakan ide, kata, bisa berupa suara, bisa berupa simbol produk dari sebuah perusahaan yang memproduksi jasa tersebut. Nah, perusahaan di sini yang dimaksudkan adalah instansi sekolah atau sekolah PAUD ya. Kemudian menurut Kotler dan Armstrong dan Keller adalah branding itu adalah simbol, desain atau kombinasi keseluruhan yang bertujuan untuk mengidentifikasi sebuah barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan sekaligus sebagai diferensiasi produk. Nah, perusahaan yang dimaksudkan di sini adalah instansi sekolah, khususnya sekolah pendidikan anak usia dini. Nah, dari beberapa pengertian tadi di atas bahwasanya tentang tentang branding. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih kok sekolah atau institusi itu harus di branding, harus punya label? Kenapa harus seperti ini? Ya jelas karena sekarang ini banyaknya persaingan yang sangat ketat dan membuat lembaga sekolah itu yang harus terus berinovasi untuk menciptakan sesuatu hal yang baru yang menjadikan daya tarik untuk konsumen. Konsumen di sini adalah masyarakat, terutama kepada orang tua. Kemudian karena semakin ketatnya persaingan ini, maka suatu instansi sekolah, suatu instansi pendidikan, khususnya pendidikan, maksudnya dalam hal pendidikan PAUD ini butuh label, butuh merek atau butuh brand sebagai penunjang sarana untuk meningkatkan masyarakat dan untuk menarik masyarakat supaya tertarik untuk ikut atau untuk join atau mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah yang kita akan buat, sekolah yang kita dirikan. Nah, di dalam pemasaran atau di dalam branding itu sendiri juga ada beberapa strategi-strategi yang diperlukan. Nah, strategi yang pertama adalah tentang strategi branding, brand positioning. Ya, di sini artinya adalah brand positioning ini perencanaan penawaran sebagai citra sekolah atau bisa dikatakan bahwa mengetahui dan menganggap bahwa pentingnya posisi sekolah ini untuk membedakan satu sekolah dengan sekolah yang lain. Strategi yang kedua adalah menggunakan brand identity atau bisa dikatakan dengan identitas. Sering diartikan sebagai ciri-ciri yang melekat pada suatu objek sehingga bisa membedakan atau pembedaan dengan yang lain. Bagi sebuah merek atau instansi ini memiliki identitas sendiri, identitas yang
identitas sendiri atau identitas kekhususan dibandingkan beberapa produk-produk yang banjir di pasaran, yang banyak di pasaran. Ada penciri khas khusus dan spesifik untuk membedakan antara merek satu dengan merek yang lain. Jadi ada keistimewaan tersendiri dengan sekolah ini. Nah, di dalam brand identity itu sendiri mencakup beberapa hal. Yang pertama ada logo, kemudian nama, kemudian warna atau jingle, kemasan, slogan, dan tagline. Baik, strategi brand selanjutnya adalah brand personality, yaitu cara atau suatu cara yang bertujuan untuk menambah daya tarik brand itu sendiri untuk dan memberi sebuah karakteristik tersendiri di dalam sebuah brand. Nah, di dalam brand personality di sini itu dibutuhkan seseorang yang berpengalaman di dalam orang yang berpengalaman di bidang komunikasi. Nah, pengalaman ini yang bisa memperkenalkan brand yang sudah kita buat. Selanjutnya adalah entrepreneur. Dalam entrepreneur sendiri untuk entrepreneur itu pengertiannya memang kewirausahaan, tetapi di dalam konteks pada manajemen pemasaran di sini adalah merupakan suatu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi menghasilkan inovasi dan berbeda dengan yang lainnya. Nah, yang paling penting adalah kenapa sih kok teknik brand atau pemasaran ini itu sangat penting di dalam memanajemen suatu instansi. Karena pada saat ini banyaknya sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik, atau bahkan banyak sekolah-sekolah yang gulung tikar atau tutup karena memang tidak ada peserta didiknya. Maka dari itu diperlukan sebuah strategi untuk memikat hati para konsumen atau masyarakat di luar sana. Nah, strategi apa yang digunakan? Strategi pemasaran itu tadi, dan dengan berbagai macam strategi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih detail tentang strategi branding. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.